Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Selamat pagi semuanya, saudaraku. Ketika Tuhan Yesus berseru dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tentu saudaraku, ini bukanlah sebuah sandiwara. Tuhan Yesus benar-benar merasa bahwa Allah Bapa meninggalkannya. Ini penderitaan yang paling menyakitkan dari semua penderitaan yang Tuhan Yesus pikul. Ini merupakan sebuah pencobaan yang terberat yang ia pernah tanggung. Ini adalah sebuah pencobaan terberat. Ketika Allah meninggalkan dia, ketika Bapa meninggalkan dia, saat dia ada di kayu salib yang sedang menanggung penderitaan. Wow. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan, ternyata Tuhan Yesus telah melewati banyak pencobaan. Dan kalau saya merunut saudaraku, satu persatu, pencobaan-pencobaan yang dilewati oleh Tuhan Yesus antara lain misalnya ketika dia dibujuk iblis supaya mengubah batu menjadi roti. Itu pencobaan lagi yang paling pertama. Pencobaan yang kedua kepadanya adalah ketika dia ditawarkan keindahan dunia oleh iblis agar supaya Tuhan Yesus menyembah dia, menyembah iblis. Kalau seandainya Tuhan Yesus menyembah iblis, iblis akan memberikan dunia. Tentu dunia pada waktu itu di mana pemerintahan diduduki oleh Herodes, juga bisa pemerintahan Romawi, bisa dimiliki oleh Yesus kalau Yesus menyembah dia. Itu pencobaan. Juga pada waktu ia dibujuk untuk mencobai Allah agar dia menjatuhkan diri dari bait suci atau bait Allah, karena ada tertulis mengenai dia, ada malaikat-malaikat yang akan menatang kakimu sehingga kakimu tidak terantuk kepada batu. Wah, itu pencobaan. Tetapi Tuhan Yesus lulus. Bahkan berkali-kali dia dipaksa oleh orang-orang Yahudi untuk menjadi raja mereka. Ketika dia masuk kota Yerusalem itu ya saudara, ketika Yesus menunggangi keledai, masyarakat Yahudi betul-betul menyambut dengan teriakan, Hosana, Hosana, lihat dia yang datang. Wow. Kain-kain palem, daun-daun palem dihamparkan di jalan-jalan, dan Yesus melewati itu. Itu pencobaan luar biasa, saudara. Bahkan sampai Petrus pun dipakai iblis untuk mencobai Yesus, agar Tuhan Yesus tidak boleh pergi ke Yerusalem, agar dia tidak mati di sana untuk menanggung dosa manusia. Tuhan Yesus lulus dengan menghardik, "Enyalah kau iblis, engkau hanya menjadi batu sandungan." Oh, luar biasa. Bahkan ada pergumulan yang paling juga berat ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, diperhadapkan dengan pilihan, apakah mau melakukan kehendak Bapa atau melakukan kehendak sendiri. Dia bisa berkata, kalau Bapak
lalukan saja cawan penderitaan ini. Maka tidak pernah akan ada salib kalau Yesus tidak lulus di situ. Banyak pencobaan, saudara. Dia dicobai lagi. Ketika serdadu-serdadu Roma datang itu, lalu murid-muridnya berusaha mencoba membela dia. Lalu Yesus berkata, kamu kira aku tidak bisa menurunkan 200 lebih malaikat untuk menghabiskan mereka? Tapi Yesus tidak melakukan itu. Karena dia tidak membutuhkan pembelaan dari siapa-siapa. Itu dalam keadaan terdesak loh di Taman Getsemani. Karena serdadu-serdadu Romawi, imam-imam kepala datang mau menangkap dia. Bisa saja tergoda. Karena punya relasi dengan Bapa, apalagi anak Allah, punya kuasa, punya otoritas. Tapi dia tidak gunakan otoritas itu, saudara. Dia tidak melakukan kalau tidak ada komando dari Bapa. Lulus dia, saudara. Tapi pencobaan yang paling berat sekali adalah ketika dia di atas kayu salib. Dia bisa juga tergoda untuk turun dari kayu salib karena penderitaan yang dia alami itu mengerikan, saudara. Hukuman cambuk, ditelanjangi, dikenakan mahkota duri, dipasung, tangannya terlentang, kakinya tertancap dengan paku, tergantung di atas kayu salib. Itu punya godaan untuk berkata kepada Bapa. Tapi sungguh-sungguh dia tidak sama sekali mencurigai Bapa. Walaupun penderitaan yang paling terberat dari semua pencobaan yang dialami, yaitu ketika Bapa meninggalkan dia. Dia sama sekali tidak meragukan. Bahkan di puncak penderitaan itu pun dia masih mengampuni manusia. Salah satu dari 7 perkataan Yesus, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Wah, itu memang, itu luar biasa ya. Dia sungguh-sungguh tidak meragukan Bapa dan mencurigai. Kalau kita melihat tokoh-tokoh perjanjian lama ya, misalnya Abraham, ya, sebelum Abraham, Adam, Hawa saja, mereka itu tergoda. Dari perkataan iblis itu mereka menunjukkan sikap mencurigai Allah. Seolah-olah firman yang dikatakan kepada mereka agar mereka jangan mengkonsumsi dari buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, sebab mereka akan mati. Mereka mencurigai Allah ketika iblis menaburkan suara yang lain. Oh, kamu akan jadi seperti Allah kalau kamu makan buah itu. Itu sikap kurang ajar dan sikap curiga, ketidakpercayaannya kepada Bapa. Bapa loh, saudara. Mereka lebih mempercayai setan, iblis daripada Bapa. Maka Anda lihat konsekuensi ketidakpercayaan mereka terhadap Bapa yang mencurigai Bapa. Akhirnya mereka harus terusir dari Taman Eden. Mereka tidak diberi kesempatan lagi untuk menikmati buah dari pohon kehidupan. Dan Allah mengirimkan malaikat yang membawa pedang berapi menyambar-nyambar ke jalan menuju pohon kehidupan itu. Dan mereka harus terusir dari hadapan Allah. Tokoh yang lain misalnya Abraham. Dia terlanjur juga menaruh curiga kepada Bapa. Ketika Sarah dibisikkan suara setan iblis di telinga. Lihat, kamu sudah tua, tidak mungkin kamu akan mendapatkan anak lagi. Memang secara dunia medis, usia Sarah sudah tidak mungkin lagi akan melahirkan. Sudah mati haid, udah tahu tua, udah mau hampir sampai 100 tahun.
hampiri saja budakmu itu, yang masih muda itu, sebab daripadanya lah kamu akan mendapatkan janji berkat dan keturunan yang dijanjikan oleh Allah. Dia bisikan kepada Abraham, ya Abraham saudaraku, mungkin pada waktu itu lagi frustasi. Dia tidak bertanya kepada Tuhan, dia tidak datang duduk dulu di kaki Tuhan dan bertanya apakah ini kehendak-Mu. Dia langsung melakukan tindakan itu. Dia hampiri Hagar sehingga lahirlah Ismail. Wah saudara, ternyata dia salah. Bukan anak perjanjian yang dia dapatkan. Allah justru mengancam keselamatan Ishak. Memang saudaraku, kita butuh persekutuan yang harmonis dengan Allah, supaya tindakan-tindakan kita selalu presisi. Karena iblis yang tidak kelihatan itu, saudara, bisa bermanifestasi kepada siapapun untuk menggoda kita. Selain dia menggunakan fasilitas materi dunia, juga dia bisa menggunakan siapapun yang ada di sekitar kita, termasuk pendeta gembala. Dia bisa membisikkan sesuatu. Mimbar gereja pun juga bisa dipakai iblis untuk menghadirkan suara yang lain. Oh, hati-hatilah saudara. Itu sebabnya kita tidak hanya cukup mendengar firman yang benar, tapi kita harus memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan belajar mendengar suara Tuhan. Dan saya juga belajar melatih itu, sehingga kita memiliki ketepatan dalam bertindak. Banyak orang kurang percaya kepada Tuhan. Tuhan berkata bahwa dunia ini bukan rumah kita. Mereka berbondong-bondong bagaimana membangun real estate, membangun rumah sebesar-besar mungkin dengan kekayaan yang begitu. Bukan tidak boleh kaya, bukan tidak boleh punya real estate. Tapi kalau sampai hati kita terikat kepada perkara-perkara dunia, kamu telah mendengar bisikan dari setan. Apalagi dengan gila hormat, gila jabatan, dengan keinginan untuk menjadi kaya. Kalau kita mau cari duit, kita gunakan itu untuk memikul pekerjaan Tuhan. Kita jadikan itu sebagai jembatan kita melayani Tuhan. Tapi kalau untuk pamer, kelihatan sukses, kita pakai perhiasan yang begitu mewah-mewah, mahal-mahal, yang tujuannya apa? Untuk mempermuliakan diri sendiri, bukan mempermuliakan Allah. Itu bisikan-bisikan setan, saudara. Kalau pikiran kita tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah, itu kita pemberontak. Segala sesuatu yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah, itu setan, saudara. Jadi kita harus memiliki ketepatan dalam bertindak, saudara. Ya. Jangan meragukan Tuhan, apapun yang Dia firmankan itu pasti digenapi dan kita harus percaya. Amin.